Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman pemilih, Ina Ama Kakak Ari. Jumpa lagi dengan saya, Lucia Penny Mudapue dalam durasi Koda untuk Demokrasi. Di samping saya telah hadir Bapak Idris Beda, Komisioner KPU Kabupaten Lembata, selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi yang akan menjadi narasumber kita pada kali ini. Mari kita sapa dulu. Selamat pagi, Selamat Bapak. pagi, Napeni. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Puji Tuhan baik ya. Ya, Walaupun kita sering disapa hampir setiap saat ya dengan dentuman-dentuman Gunung Ilape. Ilapi, Ilelewatolok. Tapi bukan berarti kita hilang semangat ya. Tetap semangat. Tetap semangat Ya, dan terus semangat dalam memberikan informasi kepada kepada Ina Ama ya, Kakak Ari. Oke, baik Pak, kita langsung bincang-bincang kita ya. kali ini. Kalau boleh tahu, KPU saat ini sedang sibuk-sibuknya apa setelah dari pemilihan kemarin? Pilkada ya. Ya, pilkada, pemilihan bupati dan juga gubernur. Oke, baik, Napeni. Teman pemilih sekalian, nah untuk kita ketahui, kalau kita berbicara pemilu atau pemilihan, nah itu pasti ada tahapan pemilu, tahapan pilkada, dan di luar itu juga ada tahapan yang di luar dari pemilu maupun pilkada, yang kita biasa kenal dengan non-tahapan. Oh, non-tahapan. Non-tahapan itu. Jadi begini, untuk saat ini, baik KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota, itu ada banyak sekali kerja-kerja kelembagaan yang kita sedang lakukan di luar tahapan pemilu itu sendiri. Nah, saya ambil contoh. Untuk saat ini, ada program kegiatan yang menjadi program prioritas nasional. Itu ada dua, yaitu sosialisasi dan pendidikan pemilih secara berkelanjutan. Dan ada satu lagi yang di bawah divisi saya itu ada kegiatan pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan. Pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu apa, Pak? Untuk pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan atau kita kenal dengan PDPB itu sendiri, itu merupakan proses di mana kita merawat, mengolah, dan memutakhirkan daftar pemilih kita yang pada pemilu sebelumnya itu kita mutakhirkan setiap bulan. Kita ya mutakhirkan setiap bulan, kita mutakhirkan, kemudian kita update data-data yang sebelumnya misalnya ada yang sudah berubah, itu kita update setiap bulannya. Begitu. Berarti pemutakhirannya setiap bulan. Setiap bulan kita mutakhirkan. Terus dasar-dasar hukum dalam melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sendiri apa? Jadi begini, untuk perlu kita ketahui juga bahwa tentunya dalam pelaksanaan sebuah kegiatan atau program itu pasti punya dasar hukum yang kuat. Nah, untuk dasar hukum pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan itu ada dua dasar hukum kita. Yang pertama itu di levelnya undang-undang. Kalau untuk undang-undang pemilu tahun 2017, ya Undang-Undang 7 tahun 2017, itu kalau tidak salah di pasal 204 itu mengamanatkan untuk kepada KPU Kabupaten Kota melakukan pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan. Ya, berkelanjutan. Kemudian juga ada peraturan KPU nomor 1 tahun 2025 yang baru terbit di awal tahun 2025 itu tentang apa? Tentang pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Oh, Nah berarti itu diikuti ada dua dasar hukum regulasi. yang kuat itu, regulasi yang kuat itu yang mempedomani kita, yang memayungi hukum kita, menjadi payung hukum kita untuk kita melakukan pemutakhiran daftar pemilih tersebut. Baik. Begitu. Tujuan dari pemutakhiran data pemilih dan juga sasaran Untuk pemutakhiran daftar pemilihnya. Tujuannya terus kita fokus sasarannya Kemana saja? kemana saja dan siapa saja. Oke, baik. Terkait dengan tujuan maupun sasaran pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, kalau untuk tujuan, tentunya seperti yang saya gambarkan di awal tadi. Yang pertama, kita memutakhirkan data, kemudian mengelola data, mulai dari data pemilih DPT terakhir. DPT pemilih terakhir yang kita gunakan itu
DPT Pilkada yang 2024 kemarin itu. Yang Yang terakhir terakhir, pemilihan pemilihan itu. terakhir itu. Bupati dan Bupati dan wakil bupati. dan gubernur. Gubernur, iya. ya. Jadi itu. Kemudian kita selain merawat dan mengelola data tersebut, kita mutakhirkan setiap bulan. Jadi tujuannya itu kita mutakhirkan. Jadi kita terus update data-data terkini setiap bulan itu kita update terus. Kemudian yang berikut, tujuannya untuk kita menyediakan data. Dalam artian bahwa data yang kita update, kita mutakhirkan setiap bulan itu kita siapkan untuk proses pemilihan maupun pemilu yang akan datang. Jadi pada saat pemilu yang akan datang, data-data itu kita sudah siapkan dari sekarang. Jadi nanti itu akan menjadi database kita untuk kita gunakan pada pemilu yang akan datang. Sudah disiapkan. Sudah disiapkan dari sekarang. Jauh-jauh hari kita sudah siapkan. Dan selanjutnya, untuk apa namanya sasaran. Kalau untuk sasaran pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, sasarannya itu mencakup semua warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia itu baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Berarti Ya. yang di luar negeri juga didata. Didata. Yang di luar negeri sekalipun tetap akan kita data. Karena begini, prinsipnya begini. Pada saat kita melakukan pemutakhiran daftar pemilih, itu dengan prinsip de jure. Dengan bahasa Latin agak keren sedikit ini. De jure. Jadi dengan prinsip de jure itu berarti kita pada saat melakukan pendataan pemilih berdasarkan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh orang tersebut. Jadi walaupun orang tersebut berada di luar Lembata atau di luar provinsi NTT atau di luar luar negeri sekalipun, tetapi kalau yang bersangkutan itu masih mempunyai dokumen kependudukan yang beralamatkan di Kabupaten Lembata, Indonesia atau di Kabupaten Lembata, maka kita tetap catat yang bersangkutan sebagai pemilih di Kabupaten Lembata. Karena misalnya mereka di luar negeri, tetapi mereka masih warga negara Indonesia, punya dokumen kependudukan Indonesia. Nah, itu kita tetap akan catat mereka sebagai pemilih. Nanti kita sesuaikan, orang ini dokumennya ada di kabupaten apa, atau kecamatan apa, atau di provinsi apa, begitu. Oke, baik Bapak. Dalam proses pemutakhiran ini, KPU Kabupaten Lembata menggunakan sumber data yang mana? Sumber datanya. Kalau untuk sumber data, itu ada 2 sumber data utama. Selain sumber data pendukung yang lain. Itu ada 2 sumber data utama. Seperti yang di awal tadi saya sudah sampaikan beberapa, yaitu sumber data yang pertama itu data pemilih DPT terakhir. Yang di awal tadi saya sudah sampaikan, DPT pemilu terakhir atau pilkada terakhir yang kita gunakan kemarin untuk pilkada itu. Nah, data DPT terakhir itu juga ada satu lagi data yang kita kenal dengan DP4 atau daftar penduduk potensial pemilu pemilihan. Nah, itu juga merupakan sumber data yang kita gunakan dalam proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Yang kita dapatkan dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau tidak salah di tanggal berapa ya? Tanggal 7 Maret kemarin, 7 Maret 2025 itu ya, untuk tahap pertama penyerahan DP4 oleh Kemendagri ke KPU RI. Nah, sudah diserahkan kemarin di bulan Maret. Kemudian data yang sudah diserahkan kemarin itu akan disinkronkan. Jadi data ini oleh Kemendagri, oleh KPU RI menyinkronkan antara DPT terakhir dengan data DP4. Data ini dari 2 data ini akan disinkronkan. Kemudian data tersebut diturunkan kepada KPU Kabupaten melalui KPU Provinsi. Diturunkan KPU Kabupaten untuk dijadikan sebagai data dasar pemutakhiran daftar pemilih tersebut. Jadi sumber datanya itu ada, sumber data utamanya itu ada 2 itu. DPT terakhir dengan data DP4 dari Kemendagri. Tetapi juga perlu kita ketahui juga bahwa ada data tambahan atau data pendukung lainnya, misalnya ada dari BPS, kemudian juga ada dari BPJS. Kita juga misalnya kalau ada dokumen kematian, kalau kita misalkan mendapatkan data dukung tentang orang yang meninggal, berarti kita juga akan dapatkan dari desa maupun kelurahan, begitu. Oke, baik Bapak. Kita kembali ke proses pemutakhiran. Ya. Proses pemutakhiran itu, dalam proses pemutakhiran itu apa yang dilakukan oleh dalam prosesnya? Apakah hanya untuk memutakhirkan pemilih yang meninggal saja atau ada kategori-kategori lain? Oh ya, baik. Jadi begini,
dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih atau PDPB itu, ada 3 kategori besar data yang kita kelola. Yang kelola, yaitu yang pertama, kategori data TMS atau tidak memenuhi syarat. Kemudian kategori yang kedua, ada pemilih baru. Ada pemilih baru. Kemudian yang ketiga itu ada kategori pemilih ubah data. Nah, dari 3 kategori besar ini ada beberapa kategori-kategori turunan lainnya. Misalnya untuk yang TMS ini. TMS ini juga ada beberapa kategori lagi. Misalnya ada yang meninggal dunia. Kemudian juga ada yang TNI maupun Polri, yang dari sipil menjadi TNI Polri. Kemudian juga ada yang pindah keluar. Jadi misalnya mereka yang saat ini ada di Lembata, tetapi karena dalam perjalanannya pindah domisili. Nah, kalau mereka pindah domisili ke tempat lain, misalnya Bapak Ibu yang mau pindah ke tempat lain, maka nanti Bapak Ibu juga kita akan hapus dari daftar pemilih yang ada di Kabupaten Lembata ini. Kemudian mereka itu pasti tidak akan hilang hak pilihnya. Mereka akan kita jamin hak pilihnya dengan cara kita mencoret mereka di Kabupaten Lembata, tetapi kita akan daftarkan mereka sebagai pemilih baru di kabupaten tujuan atau tempat tujuan Oh, mereka. ini yang pindah Ini yang domisili. domisili. Oh, ya. Nah, itu yang untuk yang TMS itu. Jadi TMS pertama yang meninggal. Kemudian yang kedua, yang pindah domisili. Kemudian yang kedua untuk yang meninggal. Meninggal ini ada beberapa sumber data juga yang kita dapatkan. Ada data dari Dukcapil, ada data kematian dari BPS, kemudian ada juga data kematian dari BPJS. Nah, untuk data dari Dukcapil itu kita sudah dapatkan akta kematiannya. Nah, jadi pada saat proses kita memutakhirkan daftar pemilih, itu langsung kita coret. Karena mereka sudah mengantongi dokumen kependudukan yang valid, yaitu akta kematian. Berarti KPU Kabupaten Lembata melakukan pemutakhiran terkhususnya kepada yang sudah meninggal. Sudah Itu meninggal. berarti Berdasarkan dokumen yang valid yang bisa valid, dipertanggungjawabkan. yaitu akta Akta kematian yang kematian telah diterbitkan oleh Dinas Capil. Kependudukan Oke, catatan. baik. Tetapi begini, misalnya data dari kematian yang dari BPS maupun BPJS. Nah, saat sekarang ini, hari ini juga tim dari KPU itu melakukan penelusuran dengan cara untuk melakukan pencocokan dan penelitian. Karena data dari BPS dan BPJS ini kan tidak disertakan dengan dokumen pendukung berupa akta kematian. Nah, jadi oleh KPU Kabupaten Lembata, tim KPU Kabupaten Lembata melakukan penelusuran dengan cara melakukan pencocokan dan penelitian terhadap orang yang bersangkutan. Jadi nanti tim KPU ini akan turun ke lokasi, ke tempat untuk melakukan itu cop tas dan penelitian terbatas. Nah, itu terhadap pemilih-pemilih yang tadi yang meninggal dunia itu. Jadi mereka bertemu secara langsung kepada pemilih, kemudian mereka menanyakan secara langsung apa benar datanya ini seperti itu. Kalau memang ditemukan bahwa orangnya itu belum meninggal, maka tetap kita pertahankan sebagai pemilih. Tetapi kalau seandainya orang itu ditemukan dan memang benar yang bersangkutan sudah meninggal dunia, maka kita pasti nanti akan meminta kepada desa maupun kelurahan untuk dikeluarkan surat keterangan kematian. Nah, surat keterangan kematian ini juga bisa menjadi sumber data yang valid untuk dipertanggungjawabkan dalam proses pemutakhiran daftar. Jadi kita akan mencoret mereka itu. Itu untuk yang meninggal dunia tadi itu. Oke, baik. Ada satu pertanyaan lagi ya dari saya. Di KPU Kabupaten Lembata ini sendiri, ini saya ambil contoh kasus. Ada 10 orang CPNS yang mana berasal dari Luar Kabupaten Kabupaten Lembata. Bukan Kabupaten Lembata, provinsi. ada yang Dari Kupang, ada dari Pulau Jawa, ada dari Pulau Sumatera, Sulawesi. Bagaimana proses terhadap pemutakhiran data pemilih terhadap teman-teman 10 ini apakah mereka terdata di DPT kita, didatakan pada KPU Kabupaten Lembata, tempat yang sekarang mereka bekerja, atau di data di mana gitu, di mana asal mereka seperti apa, Pak? Jadi begini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu bahwa prinsip pemutakhiran daftar pemilih itu kan berdasarkan de jure. Berdasarkan de jure, berarti berdasarkan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Jadi
seperti yang di awal tadi saya sampaikan, berarti misalnya untuk yang teman kita yang 10 orang CPNS ini, nah, bisa juga di tempat-tempat yang lain, instansi lain, di dinas-dinas yang lain juga barangkali ada seperti yang di KPU. Jadi, karena prinsipnya itu de jure, maka nanti kita akan lihat, apakah mereka teman kita 10 orang ini dokumennya sekarang masih sama seperti sebelumnya atau sudah berubah. Nah, kalau seandainya dokumen kependudukan yang dimiliki oleh teman-teman kita CPNS ini sudah, ya 10 tadi itu, misalnya sudah berubah menjadi beralamatkan Kabupaten Lembata, maka otomatis 10 teman kita ini akan kita daftarkan sebagai pemilih di Kabupaten Lembata sesuai dengan alamat KTP-nya. Ya, demikian juga dengan teman-teman yang lain atau masyarakat yang lain. Misalnya, itu makanya tadi saya sampaikan tentang pengelolaan data pemilih itu. Kan ada pemilih baru, TMS, ada pemilih baru, dan ada Berarti ini masuk nih, connect nih. berarti kalaupun mereka sudah didata di Ya, Kabupaten Lembata. di Kabupaten Lembata berdasarkan KTP, dokumen KTP Ya, ya, nah, berarti ini mereka sudah menjadi pemilih pemilih di Kabupaten Kabupaten Lembata. Lembata. Jadi dengan sendirinya, sebelumnya misalnya mereka itu terdata di luar, misalnya di Jawa Timur, kemudian di Jawa Barat, atau di Sulawesi Selatan misalnya, atau terdata di Kabupaten Kupang atau Kota Kupang. Kalau saat ini kalau mereka teman 10 ini yang CPNS atau di teman-teman CPNS di tempat yang lain atau masyarakat yang sekarang ini sudah pindah domisili ke Kabupaten Lembata, itu akan kita catat sebagai pemilih di Kabupaten Lembata berdasarkan dokumen kependudukan yang valid tadi itu. Nah, KTP maupun KK atau identitas kependudukan digital yang dimiliki. Jadi mereka itu akan kita daftarkan sebagai pemilih di Kabupaten Lembata. Kemudian pasti kita juga harus memastikan bahwa orang ini yang kita daftarkan sebagai pemilih baru di Kabupaten Lembata itu kita sudah beritahukan kepada tempat asalnya agar mereka di sana itu dihapus atau dicoret dari daftar pemilih yang di tempat asalnya, sehingga tidak jadi kegandaan, tidak double datanya di 2 tempat yang berbeda dengan dokumen kependudukan yang sama. Kalau misalnya tidak dicoret, maka akan menimbulkan kegandaan. Kegandaan yang salah satunya harus di TMS TMSK, ya. Oke, baik. Kita berbicara terkait yang tadi dibicarakan oleh Bapak sendiri terkait itu proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Yang ingin saya mau tanyakan ini, hasil dari proses pemutakhiran itu apa direkapitulasi atau direkap, ini berujung pasti pada rekapitulasi juga. Dimutakhirkan setiap bulan dan direkapitulasi per triwulan. Jadi rekapitulasi per triwulan. Jadi kita mutakhirkan setiap bulan kita lakukan pemutakhiran, kelola datanya, kita cermati, kemudian ada yang ubah kita ubah, kemudian ada yang meninggal kita hapus, ada yang pindah kita keluarkan. Nah, setiap bulan kita lakukan seperti itu. Tetapi di akhir triwulan, per triwulan, itu kita lakukan rekapitulasi. Jadi kita nanti akan kita rekap berapa yang pindah, berapa yang masuk, berapa yang pemilih baru, kemudian berapa yang meninggal dan sebagainya. Termasuk yang 3 kategori besar itu. Jadi kita lihat nanti berapa yang tidak memenuhi syarat, berapa yang pindah, atau berapa yang ubah data kependudukannya begitu. Berarti saat ini KPU Kabupaten Lembata sudah melakukan satu kali rekapitulasi. Memang kita terjadi di bulan Juli kemarin. Itu untuk triwulan kedua. Kita baru 1 kali. Triwulan pertama itu kita tidak lakukan karena di bulan Januari, Februari dan Maret itu masih dalam tahapan pilkada. Karena prinsip pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan itu salah satunya adalah dilakukan di luar tahapan pemilu maupun pemilihan. Ya. Jadi kita baru lakukan 1 kali, yaitu di triwulan kedua. Triwulan kedua untuk bulan April, Mei dan Juni. Nah, triwulan kedua. Begitu. Dari hasil rekapitulasi di triwulan kedua, apakah jumlah data pemilih KPU Kabupaten Lembata, maksudnya berbeda. Jumlah data pemilih yang untuk Kabupaten Lembata, apakah mengalami peningkatan atau mengalami penurunan dari pemilihan sebelumnya? Oke. Dari data hasil rekapitulasi per triwulan 2 kemarin per tanggal 2 Juli itu memang terjadi peningkatan pemilih atau penambahan pemilih. Dari sebelumnya itu DPT terakhir kita kan itu 105.806. 105.806.
hasil rekapitulasi di semester triwulan kedua itu sebesar 107.623. Nah, 107.623. Itu ada penambahan sekitar 1.817 pemilih. Ada penambahan sekitar 1.817 pemilih. Luar biasa. Luar biasa. Karena memang data itu bersifat dinamis. Dia tidak tetap. Selamanya tidak tetap. Hari ini pun bisa ada yang masuk, bisa ada yang keluar. Ya. Jadi data itu bersifat dinamis, dan prediksi kita bisa jadi di tahun ini pasti akan mengalami peningkatan, dan bisa jadi dalam periode ini pasti akan mengalami peningkatan untuk di tahun 2025. Oke, baik Bapak. Yang terakhir, dalam melakukan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, apakah KPU Kabupaten Lembata mengalami hambatan atau kendala dalam menjalankan prosesnya? Kalaupun ada, apa? Oh iya. Terus mungkin ada solusi yang ditempuh oleh KPU Kabupaten Lembata sendiri? Oke, jadi baik. Begini, memang dalam mengelola suatu kegiatan atau tahapan atau program, kalau ada hambatan, tantangan itu pasti selalu ada, pasti selalu ada. Tetapi kita juga perlu bijaki dengan cara-cara atau strategi-strategi yang kita punya dengan kearifan lokal tersendiri. Strategi. Ya, strategi. Nah, ini yang paling penting dari proses itu adalah kita penting untuk lakukan koordinasi kepada semua stakeholder yang terkait. Misalnya saat ini kan misalnya kita sedang kelola data kematian ini. Yang saat ini tim KPU Kabupaten Lembata melakukan pencocokan dan penelitian terbatas di lapangan. Nah, kita juga perlu lakukan makanya ini nyambung dengan solusi tadi itu. Kita perlu lakukan koordinasi dengan semua stakeholder, termasuk dengan dinas-dinas terkait seperti BPS, Dinas Kependudukan, kemudian juga teman-teman Bawaslu, TNI, Polri, supaya apa? Kita bisa memudahkan suatu penelusuran, atau kita pada saat melakukan pendataan, itu kita selalu mendapatkan data yang valid. Artinya, pada saat kita melakukan pendataan, kita selalu dilengkapi atau didukung dengan dokumen-dokumen pendukung yang valid. Yang valid. Karena kita lakukan pemutakhiran daftar pemilih, itu harus mempunyai dokumen yang benar-benar akurat, yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi kalau untuk kendala sih memang ada, tapi tidak seberapa ini mempengaruhi pola-pola kerja kita. Tetapi kita lebih banyak mencari solusi dengan melakukan koordinasi dengan semua stakeholder. Kemudian kita juga selalu melakukan pemutakhiran data itu selalu berdasarkan dokumen-dokumen yang valid. Artinya dalam pengelolaan data itu kita selalu memastikan dokumen yang valid dulu, baru kita eksekusi. Eksekusi. Kalau dokumennya masih diragukan, misalnya masih diragukan dokumen kependudukannya, maka kita untuk saat ini kita belum bisa eksekusi, atau kita belum lakukan pencatatan di dalam daftar pemilihnya, begitu. Oke. Baik Bapak, terima kasih. Kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin ada pesan dan kesan dari Bapak untuk teman-teman pemilih Ina Ama Kakak Ari yang sedang menyaksikan ini. Baik, untuk teman-teman pemilih sekalian, Ina Ama, Kakak Ari, semuanya yang saat ini menyaksikan podcast KPU Kabupaten Lembata, kami hanya menghimbau kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, Ina Ama, Kakak Ari sekalian, bahwa dalam proses rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih, proses rekapitulasi itu kita sudah lakukan di bulan 7, tanggal 2 bulan 7 kemarin. Nah, hasil rekapitulasi itu juga kita sudah umumkan melalui akun media sosial KPU Kabupaten Lembata, baik itu Facebook, Instagram, kemudian di website KPU Kabupaten Lembata. Nah, untuk kita melihat lebih jauh, maka perlu teman pemilih atau Ina Ama Kakak Ari sekalian bisa mengecek data diri kita. Apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum? Dengan caranya ada link yang kita bisa akses di sana, yaitu melalui link cek DPT online. Nah, boleh dicatat linknya, cek dptonline.kpu.go.id.
Nah, itu saya ulangi, cek dptonline.kpu.go.id. Di situ kita bisa mengecek apakah saya atau teman pemilih sekalian sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Jika seandainya sudah terdaftar, itu berarti nama Bapak Ibu sekalian sudah terdaftar sebagai pemilih. Tetapi misalnya datanya tidak ditemukan, maka teman pemilih belum didaftarkan sebagai pemilih. Nah, saran saya, untuk teman pemilih misalnya belum didaftarkan sebagai pemilih, bisa mengunjungi KPU Kabupaten Lembata atau memberikan tanggapan dan masukan kepada KPU Kabupaten Lembata melalui akun media sosial yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Lembata. Jadi nanti teman pemilih nama KKR sekalian pasti akan kita fasilitasi untuk didaftarkan sebagai pemilih. Mungkin itu saja kesan-kesan untuk teman pemilih yang ada di rumah. Baik, terima kasih Bapak Terima untuk kasih semua juga. informasi kepada teman-teman pemilih kita yang sedang menyaksikan atau yang sedang berada di rumah. Mari kita berpartisipasi dalam mendukung program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan agar data pemilih ini lebih mutakhir, terupdate, dan tentunya berkualitas. Dan jangan lupa Inama, cek data diri Anda pada dptonline.kpu.go.id. Akhir kata, saya Lucia Penny Hudapue dan Bapak Idris Beda mohon undur diri dari hadapan Anda. Salam demokrasi, KPU melayani.